ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Demokrasi Indonesia tengah diuji. Usai aksi besar 4 November lalu, kini saatnya kita menunggu hasil pemeriksaan polisi terkait kasus dugaan penistaan agama. Apapun hasilnya, semua mestinya bisa menerima. Negeri ini tidak boleh tercerai-berai. Saudara, inilah Satu Meja, episode Ujian Demokrasi Jokowi. Bersama saya, Budiman Tanrejo. Agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi. Jangan ragu bertindak untuk keutuhan NKRI kita. Dan sebagai Panglima tertinggi TNI, saya memerintahkan untuk tegakkan kesatuan komando, pegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Senin siang 7 November 2016 ada acara yang mendadak muncul dalam rangkaian agenda Presiden Joko Widodo. Kehadiran Presiden di Markas Besar TNI Angkatan Darat menyiratkan pesan. Presiden menekankan perlunya seruan kebinekaan dan persatuan bangsa terus digaungkan, terutama dengan menggandeng garda terdepan, yaitu TNI dan Polri. Pesan soliditas Presiden Jokowi muncul bukan tanpa sebab. 4 November 2016, pusat kota Jakarta putih oleh aksi massa. Massa menyuarakan agar dugaan penistaan agama segera diselesaikan. Sayang, aksi yang berlangsung damai dan tenang tercederai oleh benturan saat para demonstran menolak dibubarkan. Dugaan politisasi unjuk rasa digulirkan. Yang menyejukkan sehingga sampai maghrib tadi berjalan dengan tertib dan damai. Tapi kita menyesalkan kejadian Ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Padahal sebelumnya aspirasi pengunjuk rasa telah direspon oleh pemerintah. Kami sudah berbicara dengan teman-teman yang mewakili massa yang luar biasa banyaknya. Kesimpulannya ialah dalam hal soal saudara Ahok, kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat, dan oleh Pak Kapolri dijanjikan selesai dalam 2 minggu. Senin pagi ini, respon atas hasil pertemuan pemerintah dengan perwakilan pengunjuk rasa telah dijalankan. Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama diperiksa sebagai saksi terlapor oleh Mabes Polri. Saksi-saksi lain dan ahli dari pelapor maupun terlapor juga akan dihadirkan. Sedikitnya 10 saksi telah memberikan keterangan. Tindak lanjut dari 11 laporan aduan ke kepolisian. Kapolri mengatakan gelar perkara terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama akan dilangsungkan secara terbuka. Lakukan gelar perkara secara terbuka. Tadi Bapak Presiden menyampaikan agar gelar perkaranya dilakukan live terbuka. Dan gelar perkara ini memang ini tidak wajar kita lakukan live ini. Tapi ini adalah perintah eksepsional dari Bapak Presiden untuk membuka transparansi. Kini, biarkanlah hukum bekerja sebagaimana mestinya. Di tengah proses ini, seluruh anak bangsa diharapkan tetap menjaga kerukunan dan kebinekaan.
Unjuk rasa damai 4 November boleh jadi akan menjadi sejarah unjuk rasa terbesar di Indonesia. Episode kali ini, ujian demokrasi bagi Jokowi akan saya bahas bersama Mas Ferry Juliantoro, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam, Mas Budiman. Ferry. Ada Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Samsudin. Selamat malam. Pak Didi. Ya. Ada politisi Ketua DPP PDI Perjuangan, Pak TB Hasanuddin. Selamat malam. Pak Assalamualaikum TB. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fahri Ali, pengamat politik. Ya, saya ke Pak TB dulu. Selain di PDI Perjuangan, lama di istana dan pernah menjadi sekretaris militer. Dalam pengamatan Anda, demo 4 November menjadi demo yang paling besar dan damai? Saya pernah melayani itu 5 presiden. Mulai dari pengawal, ajudan, sampai dengan sekretaris militer. Demo ini menurut hemat saya, yang kemudian arahnya ke istana di dalam event tahun 98, kemudian lengsernya Pak Harto itu tidak sebesar ini. Tetapi saya harus apresiasi kepada siapapun, apakah pendemo atau petugas dan sebagainya, dengan jumlah yang sekitar konon 200.000 ya atau lebih mungkin, itu suasana kebatinannya yang kalau menurut hemat saya itu dengan jumlah sebegitu, itu kalau kemudian terjadi sedikit clash dengan pihak kepolisian, itu kemudian ada dampak negatif, misalnya penjarahan di wilayah Jakarta Utara, itu masih dianggap sebagai sebuah situasi yang terkendali dan cukup demo itu katakanlah disebut barangkali kondusif. Kondusif. Ya, begitu. Kalau dibandingkan dulu kan demo 1.000 saja terjadi bentrokan, begitu ya. Ini sampai sekian itu. Tapi tentu barangkali ini kalau bisa tidak usah terulang kembali. Ya. Karena apa? Bagaimanapun juga dengan jumlah yang besar itu, kalau saya melihat ya, setiap demo makin besar itu maka motifnya itu bermacam-macam. Saya mencatat misalnya dari motif ini saja. Yang pertama ada yang pertama ini motifnya itu yang benar-benar memang tulus dan ikhlas, quote and quote, membela atau memprotes penistaan. Nah itu ya, walaupun nanti kata penistaan itu mari kita uji di ranah hukum. Nah, begitu satu. Yang kedua ada memang kalau saya lihat di medsos itu ada namanya sebagai the haters. The haters. Nah, itu ya, memang tidak suka sejak dulu. Nah, begitu. Sejak dia dilantik, sejak terus dan sebagainya. Apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, I don't care. Pokoknya salah saja. Ngene salah, orang ngene salah. Nah, begitu. Satu ya. Yang kedua, ada juga yang tidak suka kepada in person dari Pak Ahok. Nah, begitu ya. Kemudian ada lagi yang kalau saya sebut saja al-munafikun. Ada partai yang terang-terangan mendukung ya pemerintahan tapi juga ikut demo, begitu. Al-munafikun, nah itu ya, begitu. Kalau berseberangan yaitu wajar. Menurut hemat saya. Ini demokrasi lah. Tapi kalau di depan presiden, depan pemerintahan kita bersahabat, kita akan tegakkan ini dan sebagainya, tapi ikut demo itu juga bingung. Bingung sebagai sohib, sebagai sahabat, membingungkan. Partai pendukung pemerintah ikut demo dan al-munafikun. Kalau menurut Pak TB siapa sebetulnya? Loh, saya dan Bapak juga tahu di TV ada. Hah? Ada. Ada ikut demo? Ada ikut demo. Itu menjadi agak dua kaki itu posisinya. Ya terserah, saya sebutnya al-munafikun lah. Begitu, ya, begitu. Dan yang terakhir, ya masih ada, itu adalah yang barangkali kan ini lumayan nih. Mendowngrade-kan, itu tambahan lah itu, ekstra klik lah. Kalau ekstra klik, itu kan situasi sedang pilkada, ya sudah masuk ke situ. Tapi terlepas dari itu lagi, ini demokrasi. Jadi sah menyampaikan pendapat ya. Menyampaikan pendapat. Nah, dampak dari itu barangkali yang harus kita atasi, kita selesaikan bersama. Dan menurut hemat saya, mari kita duduk bersama menyelesaikan masalah ini untuk kepentingan bangsa. Baik, saya ke Bang Ferry. Ya. Tadi kalau oposisi ikut demo,
ya sah-sah saja oposisi demo. Tapi kalau ada partai dalam pemerintah ikut demo, menurut Pak TB al-munafikun. Emang Gerindra ikut dalam demo ini? Saya pun ikut kemarin Oke. sebagai individu dan Ya? Pak Prabowo Subianto pun meskipun setelah dikunjungi Pak Joko Widodo di Hambalang kan juga esokan harinya membolehkan sekiranya ada kader-kader Partai Gerindra yang akan mau turun besok. Jadi menurut saya ini bukan persoalan politik, bukan persoalan, tapi memang merupakan panggilan Ya? dari sebuah persoalan yang sama sekali berbeda di ranahnya gitu. Nah, saya setuju dengan pendapatnya Pak TB Hasanuddin tadi bahwa ini merupakan satu masa yang jumlahnya besar, Mas Budiman, dan saya sungguh mengapresiasi bahwa ternyata pimpinan massa mampu mensatukan antara pikiran massa dengan pikiran individu yang ada di dalam kerumunan tersebut. Jadi dalam teorinya itu kerumunan itu kan yang nggak boleh ketika logika massa itu berbeda dengan pikiran individunya. Nah kemarin yang terjadi itu satu. Jadi menurut saya itu merupakan satu garis kesadaran yang sama antara massa dengan individu yang terpanggil karena satu hal gitu. Jadi dan yang kedua menurut saya yang kedua Bang Ferry, yang kedua nanti saja setelah jeda berikut ini ya.